Di sini saya akan menjelaskan mengenai individual needs and motivation intrinsic and extrinsic rewards. Nah, motivasi adalah kekuatan baik dari dalam maupun dari luar, seseorang yang membangkitkan antusiasme dan ketekunan untuk mengejar suatu tindakan. Nah, dalam dunia kerja ini, imbalan dibagi menjadi dua jenis, yaitu intrinsic, yaitu kepuasan yang diterima oleh seseorang secara langsung dalam proses melakukan suatu tindakan. Ini tuh bersifat internal dan personal, seperti perasaan pencapaian, kepuasan kerja, atau rasa memiliki. Lalu yang kedua ada imbalan extrinsic, yaitu imbalan yang diberikan oleh orang lain, biasanya dari manajer ataupun organisasi, bersifat nyata dan dari luar, seperti bonus maupun kenaikan gaji atau promosi ataupun pujian resmi. Nah, di sini saya akan bahas tentang content perspective on motivation. Content perspective on motivation membahas kebutuhan yang mendorong seseorang untuk bekerja dan bertindak. Teori ini menjelaskan bahwa motivasi muncul karena manusia ingin memenuhi kebutuhan tertentu dalam hidup dan pekerjaannya. Teori hierarchy of needs dari Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, seseorang akan mendorong memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Sementara itu, teori ERG dari Alderfer menyederhanakan kebutuhan menjadi 3, yaitu existence, relatedness, dan growth. Berbeda dengan Maslow, teori ini menyatakan beberapa kebutuhan dapat muncul secara bersama-sama. Nah, selanjutnya adalah teori two factor dari Herzberg, yaitu membagi motivasi menjadi hygiene factors seperti gaji dan kondisi kerja yang mencegah ketidakpuasan, serta motivator factor seperti prestasi, pengakuan, dan tanggung jawab yang dapat meningkatkan kepuasan kerja. Sedangkan teori acquired needs dari McKellan menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan berbeda, yaitu kebutuhan berprestasi, achievement, kebutuhan sosial, affiliation, dan kebutuhan atau pengaruh, power. Halo semuanya, selanjutnya kita akan membahas cara kerja motivasi melalui 3 teori proses utama. Yang pertama ada teori penetapan tujuan, selanjutnya ada teori keadilan, dan ada teori harapan. Pertama, teori penetapan tujuan. Pada dasarnya, target dan spesifik dan menantang akan jauh lebih memotivasi daripada target yang sama seperti lakukan yang terbaik. Namun, agar efektif, tujuan ini harus disepakati bersama oleh karyawan, dan tentunya harus diiringi dengan evaluasi atau umpan balik yang rutin. Yang kedua ada teori keadilan. Teori ini berfokus pada persepsi keadilan di tempat kerja. Karyawan secara alami akan membandingkan rasio antara usaha yang mereka keluarkan dengan hasil yang mereka terima, lalu membandingkannya lagi dengan rekan kerjanya. Jika mereka merasa situasi tidak adil, misalnya dibayar lebih rendah untuk beban kerja sama yang sama, motivasi mereka akan menurun. Akibatnya, mereka bisa mengurangi usaha, menuntut fasilitas lebih, atau bahkan memutuskan untuk resign. Teori yang ketiga yaitu teori harapan. Teori ini menyatakan bahwa motivasi sangat bergantung pada harapan seseorang. Agar karyawan termotivasi secara maksimal, mereka harus memiliki 3 keyakinan. Pertama, usaha keras mereka akan menghasilkan kinerja yang baik. Kedua, kinerja yang baik tersebut pasti akan membuahkan penghargaan. Dan ketiga, penghargaan yang diberikan harus benar-benar memiliki nilai yang berarti bagi mereka secara personal. Kesimpulannya, untuk membangun motivasi yang kuat, seorang manajer perlu menetapkan tujuan yang jelas, memastikan lingkungan kerja yang adil, dan memberikan penghargaan yang relevan dengan harapan masing-masing individu. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait direct reinforcement yang merupakan perspektif motivasi yang menekankan bahwa perilaku seseorang dapat dibentuk melalui pemberian konsekuensi secara langsung atas tindakan yang dilakukan. Dalam teori ini, karyawan akan cenderung mengulangi perilaku yang memberikan hasil positif atau penghargaan seperti pujian, bonus, insentif, promosi, maupun pengakuan dari atasan. Sebaliknya perilaku yang menghasilkan konsekuensi negatif seperti teguran atau hukuman
biasanya akan berkurang karena dianggap tidak memberikan keuntungan. Selain itu, jika suatu perilaku tidak mendapatkan respon sama sekali, perilaku tersebut juga dapat perlahan menghilang. Sehingga manajer di sini perlu dalam memberikan penguatan yang tepat agar karyawan terdorong untuk menunjukkan perilaku kerja yang baik, disiplin, produktif, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Konsep ini menunjukkan bahwa motivasi dapat dibangun melalui hubungan langsung antara perilaku dan konsekuensi yang diterima karyawan. Selain itu, adanya social learning theory yang menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar dan termotivasi bukan hanya dari pengalaman pribadi, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain di lingkungan sekitarnya. Dalam dunia kerja, karyawan sering memperhatikan tindakan rekan kerja maupun atasan, lalu meniru perilaku yang dianggap membawa hasil positif. Misalnya ketika seorang pegawai melihat rekannya mendapatkan penghargaan karena rajin, disiplin, dan mampu mencapai target kerja, maka ia akan terdorong untuk mengikuti perilaku tersebut dengan harapan memperoleh hasil yang sama. Sebaliknya, jika ada perilaku negatif yang mendapat konsekuensi buruk, orang lain juga akan belajar untuk menghindarinya. Teori ini menekankan bahwa lingkungan sosial, contoh dari pemimpin, serta budaya kerja memiliki pengaruh besar terhadap motivasi dan perilaku karyawan. Karena itu, seorang manajer tidak hanya perlu memberi arahan, tetapi juga perlu menjadi teladan yang baik agar dapat memengaruhi semangat dan perilaku kerja anggota timnya secara positif. Lanjut, aku akan menjelaskan tentang job design for motivation. Nah, ini tuh terbagi menjadi dua, yakni yang pertama ada job enrichment atau pengayaan pekerjaan. Nah, ini tuh merupakan upaya untuk meningkatkan motivasi karyawan dengan menambahkan tanggung jawab, tantangan, dan kesempatan mengambil keputusan dalam pekerjaannya. Nah, ini tuh bertujuan untuk membuat pekerjaan itu lebih menarik dan bermakna, mengurangi rasa bosan karena pekerjaan yang monoton, meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja, dan mengembangkan kemampuan serta rasa tanggung jawab karyawan. Seperti contoh, seorang kasir minimarket tidak hanya bertugas melayani pembayaran, tetapi juga diberi wewenang mengatur display produk dan menangani keluhan pelanggaran sederhana. Dengan begitu, pekerjaannya menjadi lebih bervariasi dan menantang. Lalu selanjutnya ada job karakteristik model. Nah, model ini tuh menjelaskan bahwa motivasi kerja dapat meningkat jika pekerjaan memiliki 5 karakteristik utama. Nah, karakteristik pertama yakni skill variety. Pekerjaan itu membutuhkan berbagai kemampuan dan keterampilan. Seperti contoh, konten kreator itu harus menulis, mengedit video, mendesain thumbnail, dan menganalisis performa konten. Yang kedua, ada task identity. Karyawan dapat melihat hasil pekerjaannya dari awal hingga akhir. Contohnya, seorang barista membuat pesanan pelanggan mulai dari menerima order hingga menyajikan minumannya. Yang ketiga ada task significant. Pekerjaan itu memberikan dampak bagi orang lain. Contohnya, petugas customer service membantu menyelesaikan masalah pelanggan sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat di sini ada autonomi. Karyawan memiliki kebebasan dalam menentukan cara menyelesaikan pekerjaan. Contoh, guru diberikan kebebasan memilih metode pembelajaran yang dianggap lebih efektif. Yang terakhir di sini ada feedback. Karyawan memperoleh informasi tentang hasil kerjaannya. Contoh, driver ojek online mendapatkan rating dan ulasan dari pelanggan setelah menyelesaikan pesanannya. Innovative ideas for motivating. Di sini banyak perusahaan yang menggunakan kompensasi insentif seperti bonus untuk memotivasi para karyawannya. Tapi harus dirancang secara hati-hati agar tidak terjadi perilaku yang tidak etis. Nah, selain kompensasi insentif yang berbentuk finansial, ada 3 cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memberi motivasi dan juga menjaga motivasi karyawan agar tetap tinggi. Yang pertama itu, memberi karyawan kepercayaan dan wewenang untuk mengambil keputusan. Yang kedua, ada menciptakan suasana kerja yang nyaman dan penuh makna. Dan yang terakhir, perusahaan harus memastikan karyawan bisa merasakan kemajuan dalam pekerjaan mereka setiap harinya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai case Tokopedia di mana karyawan didorong menjadi pencipta solusi, bukan sekedar pelaksana. Nah, sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, Tokopedia ini menghadapi jutaan transaksi dan pengguna setiap hari. Untuk menjaga kualitas layanan dan inovasi, perusahaan tidak hanya mengandalkan manajer ataupun pimpinan dalam mengambil keputusan, tetapi juga mendorong karyawan dari berbagai divisi untuk memberikan ide dan solusi yang baru. Misalnya,
Tim layanan pelanggan menemukan bahwa banyak kesulitan melacak status pengiriman barang. Daripada hanya menerima keluhan pelanggan setiap hari, tim tersebut mengusulkan fitur pelacakan yang lebih sederhana dan informatif pada aplikasi. Setelah ide tersebut dikembangkan dan diterapkan, jumlah pertanyaan pelanggan terkait pengiriman menurun dan pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Kasus Tokopedia dapat dikaitkan dengan chapter 16, Motivating Employees. Karena perusahaan berhasil meningkatkan motivasi kerja karyawan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan ide dan solusi. Tokopedia itu nggak hanya menjadikan karyawan sebagai pelaksana tugas, tapi juga melibatkan mereka dalam proses inovasi. Ketika ide tim layanan pelanggan diterapkan menjadi fitur pelacakan pengiriman yang lebih sederhana, karyawan merasa pekerjaan mereka memiliki arti dan memberikan dampak nyata bagi perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya intrinsic reward, yaitu motivasi yang muncul dari kepuasan pribadi karena berhasil memberikan kontribusi. Nah, kasus ini juga sesuai dengan content perspective on motivation dalam teori Maslow. Tokopedia memenuhi kebutuhan mereka dalam penghargaan dan aktualisasi diri karena karyawan diberi kepercayaan untuk berpikir kreatif. Dalam teori ERG, perusahaan memenuhi kebutuhan growth and relentlessness melalui kesempatan berkembang dan bekerja sama antar tim. Menurut Herzberg, kesempatan memberikan ide dan pengakuan atas kontribusi termasuk motivator faktor yang meningkatkan kepuasan kerja. Selain itu, teori McClellan terlihat dari adanya needs for achievement, yaitu dorongan karyawan untuk memperbaiki kualitas layanan dan mencapai hasil kerja yang lebih baik. Secara keseluruhan, Tokopedia menunjukkan bahwa motivasi kerja meningkat ketika perusahaan memberi kesempatan untuk memberikan kepercayaan, penghargaan, dan kesempatan bagi karyawan untuk ikut menciptakan solusi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan case nomor 1 terkait mengapa Tokopedia itu melibatkan karyawan dalam pengembangan fitur aplikasi. Hal ini karena karyawan merupakan pihak yang paling memahami masalah dan kebutuhan pengguna sehari-hari. Dengan melibatkan mereka, perusahaan sendiri dapat memperoleh ide dan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas layanan. Hal ini juga sesuai dengan konsep job enrichment karena karyawan tidak hanya menjalankan tugas rutin, tetapi juga ikut berkontribusi dalam inovasi dan pemecahan masalah. Selain itu, melalui job characteristic model, karyawan dapat menggunakan berbagai kemampuan, memiliki kebebasan dalam memberi solusi, memahami dampak pekerjaannya bagi jutaan pengguna, serta melihat hasil nyata dari ide yang mereka berikan. Lanjut ke pertanyaan kedua, yakni bagaimana Tokopedia itu menerapkan job enrichment. Nah, untuk jawabannya sendiri, yakni dengan memberi kesempatan kepada karyawan untuk berkontribusi dalam pemecahan masalah dan berinovasi. Jadi, karyawan itu bukan hanya menjalankan tugas rutin saja. Pertanyaan nomor 3. Karakteristik kerja apa yang paling terlihat dalam kasus ini? Jawabannya adalah autonomi dan task significance. Kenapa jawabannya autonomi dan task significance? Karena karyawan memiliki kebebasan untuk mengusulkan ide yang berdampak besar terhadap pengalaman pengguna.